Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Aliasari dengan NIM 204555559 PN 16459 dari program studi Aquaculture akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester pada soal nomor 1, poin A sampai dengan E, untuk mata kuliah Statistika Pertanian. Soal pertama, poin A, yaitu buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang pertanian yang berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Judul penelitian yang saya gunakan yaitu Survei Keberhasilan Irigasi Perpompaan untuk mengatasi kekeringan di daerah Gunung Kidul. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh irigasi perpompaan dalam mengatasi kekeringan di daerah Gunung Kidul dalam rangka meningkatkan hasil panen serta efektivitas dalam meningkatkan intensitas panen dari yang semula 2 kali panen dalam setahun menjadi 3 kali dalam setahun. Kemudian data yang dikumpulkan yaitu yang pertama ada luas lahan pertanian. Selanjutnya, banyaknya hasil panen pertama sebelum penggunaan irigasi perpompaan dalam ton. Yang selanjutnya, banyaknya hasil panen kedua sebelum penggunaan irigasi perpompaan dalam ton. Kemudian, banyaknya hasil panen selama setahun sebelum penggunaan irigasi perpompaan dalam ton. Selanjutnya, ada banyaknya hasil panen pertama setelah penggunaan irigasi perpompaan dalam ton, kemudian banyaknya hasil panen kedua setelah penggunaan irigasi perpompaan dalam ton, kemudian banyaknya hasil panen ketiga setelah penggunaan irigasi perpompaan dalam ton, dan yang terakhir banyaknya hasil panen selama setahun setelah penggunaan irigasi perpompaan dalam ton. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep margin of error. Dalam sebuah penelitian dengan populasi yang berskala besar atau bahkan sangat besar, data yang diambil adalah berupa sampel yang dapat mewakili populasinya. Namun, mengambil sampel yang benar-benar bisa merepresentasikan populasi tersebut dapat dikatakan sangat sulit, sehingga diperlukan tingkat toleransi dari kesalahan sampel agar populasi dapat terwakilkan. Untuk mengetahui seberapa baik sampel dalam mewakili populasi, dapat dilihat margin of error-nya. Margin of error menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh seorang peneliti atau biasa disebut dengan batas gelap atau kesalahan. Semakin besar persentase margin of error, maka semakin jauh suatu sampel mewakili populasi. Dan sebaliknya, semakin kecil margin of error, semakin dekat suatu sampel dalam mewakili populasi sesungguhnya. Nah, apakah arti dari alfa sama dengan 5%? Arti alfa sama dengan 5%, yaitu batasan maksimal kesalahan pada pengambilan sampel yang bisa ditolerir adalah 5%. Misalkan, dalam 100 pengambilan sampel, maka maksimal terjadinya kesalahan sampel adalah 5% dikali 100, yaitu sebanyak 5. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari margin of error alpha sama dengan 5%. Nah, di bagian kiri kita bisa lihat bahwa alpha sama dengan 5%, kemudian kita bagi menjadi 2 ekor, di bagian kanan yaitu menjadi 0,025, kemudian kita arsir, dan kemudian di bagian kiri sama, yaitu 0,025, dan kemudian kita arsir. Kemudian kita bagi menjadi 2, atau yang bisa disebut dengan min. Kemudian untuk mengetahui selang kepercayaannya, yaitu adalah 1 dikurangin alfa sama dengan 95%. Nah, Z nanti dinotasikan sebagai Z alfa per 2. Nah, kenapa Z alfa per 2? Karena tadi kita sudah membaginya menjadi 2 bagian, yaitu di kanan dan di kiri. Kemudian kita lihat pada gambar yang sebelah kanan. Nah, di sini ada margin of error alpha sama dengan 5%, sama, kita bagi menjadi 2 ekor yang di bagian kanan 0,025, kemudian di bagian kiri 0,025. Kemudian kita tarik garis tengah, yaitu sebagai min, dan kita bisa mengetahui bahwa yang di bagian kanan saja itu adalah totalnya 0,5, dan kita kurangi dengan 0,025 tersebut, sehingga hasilnya menjadi 0,475. Nah, jika kita lihat di dalam tabel distribusi normal standar, maka hasilnya adalah 1,96. Sehingga untuk alfa sama dengan 0,05 memiliki Z alfa per 2 adalah 1,96. Kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 1 poin C.
yaitu berdasarkan rancangan penelitian di poin A, diambil alfa sama dengan 5%. Jika tidak diketahui jumlah anggota populasi, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, di sini diasumsikan petani Gunung Kidul yang menggunakan irigasi perpompaan adalah 50%. Nah, kenapa 50%? Karena kita tidak tahu proporsi secara pastinya ada berapa. Sehingga kita menggunakan asumsi 50%. Dengan menggunakan rumus Cochrane, yaitu N sama dengan Z, alfa per 2 kuadrat, dikali P dikali Q, dibagi dengan margin of error-nya, dikuadratkan, atau alfa kuadrat sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,5 dikali 0,5 berasal dari 50%-nya tadi, dibagi margin of error-nya yaitu 0,05 kuadrat sama dengan 0,9604 dibagi 0,0025 sama dengan 384,16 yang kita bulatkan menjadi 385. Sehingga diperoleh jumlah sampel yang diperlukan dengan asumsi proporsi petani yang menggunakan irigasi perpompaan sebanyak 50% dan diambil alfa sama dengan 50% adalah 385. Kemudian soal berikutnya yaitu soal pertama poin D, yaitu berdasarkan rancangan penelitian di poin A, diambil alfa sama dengan 5%. Jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, di sini saya menggunakan rumus Slovin. Nah, kenapa menggunakan rumus Slovin? Karena ukuran populasinya sudah diketahui. Sehingga rumusnya adalah N sama dengan 1000, jadi populasinya dibagi 1 plus 1000 dikali 0,05 kuadrat dari alfanya, sama dengan 1000 dibagi 3,5 sama dengan 285,71 yang kita bulatkan menjadi 286. Sehingga jumlah anggota dari populasi 1000 kita bisa menggunakan sampel sebanyak 286. Nah, selanjutnya soal terakhir pada poin E, yaitu berdasarkan rancangan penelitian di poin A dan jumlah sampel yang ditentukan dari poin C atau D, jelaskan teknik sampling yang sesuai beserta alasannya. Teknik sampling yang saya gunakan adalah simple random sampling dengan menggunakan fungsi ranBetween di Microsoft Excel. Dan langkahnya yaitu yang pertama, memberi nomor 1 sampai 1000 pada anggota populasi. Dan yang kedua, menentukan sampel yang terpilih dengan mengetikkan rumus sama dengan ranBetween di Microsoft Excel, kemudian di-drag ke kanan sebanyak 10 kolom dan di-drag ke bawah sebanyak 29 baris. Sehingga saya mendapatkan 290 bilangan acak. Kemudian dihapus beberapa sehingga mendapat banyak sampel yang diinginkan. Nah, ini adalah sampel yang saya dapatkan. Bisa dilihat. Nah, penggunaan teknik sampling sederhana dengan menggunakan fungsi ranBetween di Microsoft Excel ini dikarenakan jumlah sampel yang cukup besar, yaitu tadi 1000. Serta memudahkan dalam pemilihan pengambilan sampel, dan saya mengambil 290 sampel. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.